Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk mata pelajaran farmakologi dasar, Ibu Kiki akan menjelaskan materi perjalanan obat dalam tubuh. Kalian bisa buka bukunya di buku farmakologi itu halaman 25 sampai dengan 37. Oke, kita mulai ya. Di sini kita mulai dari pengertian biofarmasi dulu. Biofarmasi adalah ilmu yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh-pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Ya, faktor-faktor formulasi yang dapat merubah efek obat dalam tubuh, di antaranya adalah yang pertama bentuk fisik zat aktif. Jadi bentuk fisik dari obat itu seperti apa? Misalkan kristal kah ataupun amorf gitu ya, kehalusannya ataupun kekasarannya seperti itu. Kemudian keadaan kimiawi obat juga bisa merubah efek obat dalam tubuh, misalkan ester, garam kompleks dan sebagainya itu termasuk dalam keadaan kimiawi. Kemudian zat-zat pembantu. Misalkan dalam satu tablet itu kan tidak hanya ada zat isinya saja, tapi juga ada zat pelekat, pelicin, pelindung dan sebagainya. Itu namanya zat-zat pembantu. Itu juga dapat merubah efek obat dalam tubuh. Kemudian proses teknik yang digunakan untuk membuat sediaan. Nah, di sini juga proses pembuatan obat itu sendiri juga nanti akan mempengaruhi ada tidaknya perubahan efek obat dalam tubuh. Oke. Sebelum obat diberikan kepada pasien, tiba pada tujuan dalam tubuh, yaitu tempat kerjanya atau reseptor. Jadi obat itu nanti akan bekerja pada reseptor. Ketika dia telah sampai reseptor, baru obat itu dapat memberikan efek. Obat harus mengalami beberapa proses secara garis besar. Proses ini dapat dibagi dalam 3 tingkat, ya, yaitu fase biofarmasi, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Ya, ini skemanya. Jadi tablet dengan zat aktif di sini, kemudian tablet pecah menjadi granul. Granul itu berarti kan seperti butiran-butiran yang lebih kecil daripada tablet tadi. Kemudian granul itu nanti kan larut, ya, pecah lagi menjadi lebih kecil, kemudian larut di cairan tubuh. Kemudian setelah obat larut, obat tersedia untuk diresorpsi atau diserap. Nah, itu fase biofarmasi. Kemudian masuk lagi ke fase farmakokinetik, di mana setelah obat diresorpsi, obat akan mengalami metabolisme, distribusi, dan ekskresi. Setelah obat di metabolisme, distribusi, obat tersedia untuk bekerja. Oke, masuk ke fase farmakodinamik, interaksi dengan reseptor di tempat kerja, kemudian baru menghasilkan efek. Jadi di sini ingat ada 3 fase, fase biofarmasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Nah, nanti ada pertanyaan tuh, sebenarnya sudah ya, saya kasih tugas itu dimana misalkan dimana terjadinya proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi atau biasa kita kenal dengan ATME, itu terjadi di fase farmakokinetik. Kemudian fase farmakodinamik itu setelah obat berinteraksi dengan reseptor tablet. Nah, untuk melepaskan diri dari bentuk sediaannya, nah ini cara dia untuk melepaskan diri. Kecepatan melarut obat tergantung dari berbagai bentuk sediaan. Di sini nanti kalian beberapa bentuk sediaan. Coba lihat di halaman 28 itu larutan, ada suspensi, emulsi, serbuk, kapsul, tablet, tablet salut gula, tablet salut film, dan sampai sediaan lepas lambat. Biasanya yang paling cepat larut itu otomatis larutan. Larutan itu apa sih Bu? Contohnya misalkan kayak sirup, kayak gitu ya. Sirup-sirup obat yang biasanya dalam kemasan botol. Kemudian ada suspensi. Suspensi itu lebih pekat biasanya daripada larutan. Kemudian ada emulsi, contohnya Scott emulsion itu kan agak kental ya. Kemudian
larutan lebih cepat larut dari suspensi, lebih cepat larut dari emulsi, emulsi lebih cepat larut dari serbuk, kemudian serbuk lebih cepat larut daripada kapsul, kapsul lebih cepat larut daripada tablet, dan seterusnya seperti itu. Itu ketersediaan farmasi. Ya, jadi dia dalam bentuk sediaan apa? Nah, waktu untuk dia melepaskan diri dari bentuk sediaannya itu adalah ketersediaan hayati. Kemudian ketersediaan farmasi. Kemudian ketersediaan hayati adalah prosentase obat yang diresorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk memberikan efek terapeutiknya. Oke, jadi seperti itu. Ketersediaan hayati itu adalah prosentase, berarti berapa persen nih obat yang dapat diserap oleh tubuh dari suatu dosis. Nah, misalkan dosisnya 500 mg. Nah, berapa persen dari 500 mg itu yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, itu namanya ketersediaan hayati. Kemudian ada kesetaraan terapeutik. Nah, ketersediaan terapeutik adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat paten yang meliputi kecepatan melarut dari jumlah kadar zat berkhasiat yang harus dicapai di dalam darah. Oke, berarti jumlah kadar zat aktif yang harus ada dalam darah itu kesetaraan terapeutik. Ya, jumlah kadar zat aktif yang harus ada dalam darah. Kemudian bioesai atau standarisasi itu adalah, namanya juga standarisasi adalah cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan binatang percobaan, ya. Seperti contohnya kelinci, tikus, kodok, dan lain-lain. Jadi hewan-hewan tersebut digunakan untuk menentukan aktivitas obat, seperti itu. Bisa dilihat di buku halaman 28. Fase biofarmasi, cara-cara pemberian obat. Ya, di samping faktor formulasi tadi, cara pemberian obat turut menentukan cepat lambatnya dan lengkap atau tidaknya resorpsi obat oleh tubuh. Ya, tergantung dari efek yang diinginkan, yaitu efek sistemis atau efeknya itu di seluruh tubuh. Kemudian juga ada efek lokal setempat, ya. Kemudian tergantung juga dengan keadaan pasien dan sifat fisika kimia obat. Oke. Efek sistemis di seluruh tubuh kita analogikan saja dengan misalkan pemberian obat bius. Nah, sistemis itu kan ke seluruh tubuh. Biasanya misalkan obat bius itu dia sampai pasiennya tidak sadarkan diri, tapi kalau efek lokal biasanya hanya bius lokal, seperti itu, ya. Atau misalkan efek lokal ini nyeri pada bagian sendi, nah hanya bagian sendi saja obatnya bekerja, seperti itu. Oromikos dari membran, misalnya air dan zat hidrofil. Hidrofil itu yang larut dalam air. Jadi air dan zat-zat yang mudah larut dalam air itu biasanya melewati membran itu dengan cara filtrasi. Kemudian ada cara difusi, yaitu zat melarut ke dalam lapisan lemak dari membran sel. Ya, contohnya ion anorganik. Kemudian ada juga secara aktif, pengangkutan dilakukan dengan mengikat zat hidrofil pada enzim pengangkut spesifik. Setelah melalui membran, obat dilepaskan lagi. Jadi kenapa menggunakan energi di sini? Karena dia butuh bantuan dari enzim. Contohnya apa yang pengangkutan obat secara aktif? Contohnya glukosa, asam amino, asam lemak, garam besi, vitamin B, terutama B1, B2, dan B12. Ya. Nih ya, kata kunci pada fase farmakokinetika, yaitu obat diabsorpsi lebih dahulu atau diserap, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Dengan apa, Bu? Didistribusikannya dengan darah. Jadi obat itu masuk ke dalam darah. Darah kan mengalir ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian setelah didistribusikan, obat akan masuk ke hati untuk di metabolisme. Kemudian setelah obat dimetabolisme di hati atau dirubah bentuknya menjadi lebih polar, polar itu artinya lebih larut air, kemudian obat akan lebih mudah diekskresikan, yaitu melalui urin ataupun keringat. Ya. Nah, di sini
Untuk bisa menghasilkan efek setelah obat larut dalam cairan lambung, obat larut diserap oleh tubuh atau diabsorpsi. Proses absorpsi sangat penting dalam menentukan efek obat. Pada umumnya, obat yang tidak diabsorpsi tidak memberikan efek. Ya iyalah, kenapa? Karena obat tidak bisa masuk ke dalam tubuh, ya kan? Tidak bisa diserap, kemudian tidak bisa masuk ke dalam darah, kemudian tidak bisa bertemu dengan si reseptor. Yang tadi ya, yang kita analogikan seperti gembok dengan kunci. Kecuali obat antasida dan obat yang bekerja lokal. Antasida itu apa sih, Bu? Antasida itu obat mah, bentar. Obat mah itu kan keadaannya dia asam lambungnya meningkat. Nah, jadi kalau pakai antasida dia itu bekerjanya cuma di lambung, tidak perlu diserap. Karena antasida itu menetralkan asam lambung. Ya. Kemudian absorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kelarutan obat. Jadi semakin obat itu mudah larut, biasanya semakin mudah untuk diabsorpsi ya. Kemudian kemampuan difusi melintasi sel membran, kemudian membran saraf membran dinding lambung. Konsentrasi obat, obat bisa kita sebut sebagai misalkan dosis ya, atau misalkan pekat tidaknya obat seperti itu, larutan, bukan dosis. Kemudian sirkulasi pada letak absorpsi, luas permukaan kontak obat, bentuk sediaan obat, kemudian cara pemakaian obat. Untuk sediaan tadi seperti tablet akan lebih sukar diabsorpsi atau lebih lama dibandingkan dengan sediaan larutan seperti itu. Ya. Kemudian ada distribusi atau penyebaran. Obat setelah diabsorpsi akan tersebar atau terdistribusi melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan harus melalui membran sel agar atau tadi reseptor. Metabolisme atau namanya biotransformasi. Tujuannya adalah pengubahan bentuk kimia obat agar lebih menjadi hidrofilik. Filik itu artinya suka, hidro itu air, suka air atau mudah larut di air sehingga mudah dibuang atau diekspresi di air seni. Ya kan, biasanya kita kalau buang air seni itu kan pasti 99% atau bisa kita sebut air semua ya, itu harus dia mudah larut dalam air agar bisa dibuang melalui air seni. Hal-hal yang dapat mempengaruhi metabolisme, misalnya fungsi hati, usia, genetik, kemudian obat lain. Fungsi hati, karena organ yang bekerja hati otomatis mempengaruhi ya. Kemudian usia, biasanya metabolisme bayi itu lebih lambat dibandingkan orang dewasa. Genetik, turunan, misalkan ada turunan sakit hati seperti itu ya. Penyakit hati itu biasanya mempengaruhi khasiat obat juga. Kemudian obat lain misalnya yang dapat menginhibisi enzim. Inhibisi itu artinya merintangi enzim, atau padahal enzim sendiri itu digunakan untuk menguraikan obat tersebut. Nah, yang terakhir di fase farmakokinetika ini adalah proses ekskresi. Ya, artinya obat harus dikeluarkan, ya mungkin obat itu ada terus dalam tubuh ya. Nah, contoh bukti nyatanya obat itu harus dikeluarkan, kenapa kita harus minum, misalkan obat ada aturan pakainya, ada yang 2 kali 1 hari, ada yang 3 kali sehari. Nah, kalau kita telat minum obat, misalkan obat nyeri, nah obat nyeri kan berarti misalkan dia minum pagi, kemudian dia lupa minum siang, itu biasanya obatnya sudah dikeluarkan kan atau diekskresi. Nah, itu bukti nyatanya dia akan merasakan sakit biasanya karena obatnya sudah tidak ada dalam tubuh lagi. Selain air seni, ada beberapa cara lain juga jalur ekspresi ya. Contohnya kulit, paru-paru, hati, ASI, dan usus. Kulit itu bersama keringat, paru-paru dengan pernapasan, ya, hati itu pada saluran empedu, ASI ya, terutama obat-obat, terutama alkohol, obat tidur, nikotin. Oke, usus juga ada pengeluaran ekskresinya.
Ya, sampai sini dulu. Nanti yang fase farmakodinamika itu beda lagi PowerPoint-nya. Biar nggak terlalu banyak saya menjelaskan. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.